Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Khairunisa, mahasiswi semester 5 program studi Sosiologi Agama, dan kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Munawar yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas yang Bapak berikan. Dan kebetulan tugas yang saya tulis yaitu mengenai tentang pelecehan seksual verbal terhadap perempuan melalui catcalling. Tentunya banyak sekali berbagai macam cara kriminalitas yang terjadi di kehidupan kita, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Dan kali ini yang saya bahas yaitu pelecehan seksual verbal, yang mana kita sering jumpai ketika kita di pinggir jalan atau kita lagi sedang berada di jalan raya ataupun dimanapun itu biasanya pelecehan verbal terjadi pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, itu bisa terjadi. Dan biasanya pelecehan verbal itu biasa disebut dengan catcalling. Pada saat ini memang perilaku pelecehan verbal ini berkembang dan menjadi sebuah salah satu fenomena di lingkungan masyarakat. Kenapa demikian? Karena memang fenomena ini atau pelecehan catcalling ini itu merupakan hal yang nyata dan dapat dilihat oleh panca indera. Dari fenomena pelecehan verbal ini atau disebut catcalling ini, masih banyak sekali masyarakat yang belum aware terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena mereka masih menganggap beberapa hal semacam itu, pelecehan verbal seperti itu tuh bisa dibilang itu seperti candaan. Ya dianggap bercanda, manggil nama, "Hai sayang," atau siulan, atau segala macam, "Mau kemana?" gitu, "Mau diantar atau tidak?" Seperti itu banyak sekali dari kita atau orang tua masyarakat terkhususnya yang belum paham dan kurang aware terhadap diri sendiri dan menganggap itu bukan pelecehan, tetapi itu hanya sebagai bahan candaan saja. Itu mirisnya seperti itu. Bahkan bukan hanya persoalan tentang panggilan yang membuat para perempuan tidak nyaman, sesekali dari mereka sering melakukan hal kontak fisik secara langsung berupa rabaan ataupun yang lainnya. Itu bisa terjadi karena mereka merasa, terkhususnya laki-laki, mereka merasa bahwa mereka itu memiliki hak kuasa terhadap perempuan. Kenapa? Karena mereka menganggap perempuan itu lemah. Perempuan itu di bawahnya laki-laki, dalam artian mereka berhak melakukan sesuatu yang mereka suka terhadap perempuan tanpa memikirkan apa dampak yang bakal diterima oleh pihak perempuan ketika laki-laki melakukan pelecehan seksual tersebut, terkhususnya catcalling. Dan tentunya teori yang menyangkut dengan pelecehan seksual ini adalah saya gunakan mengenai teori feminisme radikal. Kenapa begitu? Karena memang feminisme radikal ini di mana aliran yang berpandangan bahwa itu adalah penindasan terhadap perempuan itu terjadi karena memang adanya budaya patriarki. Jadi mereka tuh menganggap bahwa mereka itu berakar dari jenis laki-laki dan mengedepankan ideologi patriarkinya. Jadi mereka menganggap bahwa mereka bisa semena-mena terhadap perempuan. Oleh karena itu, feminisme radikal ini mempermasalahkan mengenai tubuh, seksualitas, dan kekuasaan para laki-laki. Dan para penganut ini itu beranggapan bahwa semua adalah itu bentuk penindasan terhadap perempuan secara biologis. Dan itu termasuk penindasan radikal. Catcalling itu apa sih? Nah, catcalling itu adalah sebuah kata yang merujuk secara verbal atau bisa disebut dengan kata-kata yang dikeluarkan itu tidak baik, tidak senonoh, ekspresif, yang mengomentari, bertujuan untuk mencari perhatian dan juga sebagai bahan candaan terhadap perempuan, tetapi berniat untuk menjatuhkan perempuan juga. Dan catcalling ini adalah pelecehan seksual. Biasanya terjadi ini berada di ruang-ruang publik, di ruang-ruang umum seperti di jalan raya, trotoar, terus perhentian bus, dan yang lain macamnya. Tentunya itu dilakukan oleh orang yang asing dan tidak kita kenal satu sama lain. Biasanya apa sih yang dilakukan oleh para catcalling itu gitu, para pelaku seksual itu? Ya biasanya mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak membuat perempuan itu nyaman, seperti mengeluarkan suara kecupan, siulan, suara ciuman, atau mengomentari tubuh, karena perempuan itu sangat risih ya dengan hal seperti itu, dan itu mereka lakukan itu dengan sadar dan sengaja, dan itu termasuk perbuatan yang tidak baik, karena itu sudah termasuk pelecehan seksual. Bahkan dari ucapan salam, yang harusnya kita mengucapkan salam itu dengan penuh doa, dari mereka itu mengucapkan salam itu hanya untuk menggoda,
atau mengganggu para perempuan yang sedang jalan atau yang ingin mereka ganggu. Bahkan kata-kata yang sangat vulgar pun seringkali mereka ucapkan terhadap para korban. Dan tidak menutup kemungkinan para pelecehan seksual itu pun bisa melihat atau memandangi para korban itu dari atas kepala sampai bawah kaki. Dan tentunya para perempuan, saya sendiri pun kalau saya diperlakukan seperti itu, saya merasa tidak nyaman sama sekali dan merasa bahwa diri saya ini dilecehkan. Faktor penyebab dari catcalling ini apa? Ya karena relasi gender yang tidak seimbang, karena adanya budaya patriarki seperti itu. Kenapa bisa budaya patriarki? Karena memang mereka tuh memiliki relasi kuasa dan juga berurusan langsung kepada kekuasaan laki-laki dalam keadaan laki-laki berada di tingkatan lebih tinggi dibanding perempuan. Dan sudah menjadi ciri bahwa perempuan itu akan terus direndahkan dengan segala macam caranya. Memang para pelaku pelecehan itu memiliki tujuan yang tidak membahayakan, tetapi itu bermaksud untuk merendahkan seseorang, perempuan. Dan perlakuan seperti itu, kita sebagai perempuan akan merasa terus dilecehkan karena mereka melakukan hal yang tidak senonoh dan memperlakukan para perempuan itu seenaknya saja tanpa memikirkan harkat dan martabat seorang perempuan. Dan dari hal itu akan merasa seorang perempuan itu dimanapun dan kapanpun mereka berada itu tidak akan merasa nyaman dan akan berpengaruh terhadap kesehariannya dalam sehari-hari, entah itu dari cara berpakaian, entah itu dari cara dia berbicara terhadap orang lain, dari cara berjalan, karena mereka merasa takut dan risih akan hal itu terjadi pada diri dia, atau bahkan mungkin takut terjadi yang kesekian kalinya karena memang sudah merasakan catcalling tersebut. Karena para laki-laki lebih mengutamakan relasi kuasa mereka terhadap budaya patriarkinya yang senang sekali menindas atau senang sekali ingin merendahkan seseorang perempuan, itu akan berakibat fatal terhadap psikologis para wanita, terkhususnya yang menjadi korban. Bisa mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, dan bisa merasa diri dia tuh rendah dibanding perempuan lainnya. Bahkan sampai menyalahkan diri dia sendiri, apalagi sampai membuat diri kita tidak percaya diri. Memang banyak sekali dari mereka yang mengatakan bahwa catcalling itu adalah pujian. Iya, pujian, tetapi memiliki tujuan yang untuk merendahkan seseorang perempuan, merendahkan seorang perempuan, merendahkan harkat martabat sebagai perempuan. Memang tidak berbahaya, tapi tujuannya yang ingin menindas seorang perempuan dengan cara pelecehan seksual. Dan ketika kita merasakan hal tersebut, ada upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa tetap diam diri saja, tidak menggubris apapun itu yang para pelaku ucapkan, para pelaku lakukan. Kita diam saja, kita nggak usah menggubris, anggap itu adalah angin lewat. Dan jikalau memang ingin berkenalan, banyak sekali cara yang lebih sopan, tidak harus berkata seperti itu ya. Bisa saja menggunakan kata-kata yang lebih sopan, mendekati kita, ajak kenalan dengan cara baik-baik. Itu kan bisa lebih menjaga diri kita dan tidak menjatuhkan harkat martabat perempuan gitu. Karena kita memiliki cara yang baik dan sopan, tidak melecehkan seorang perempuan. Dan ada lagi cara yang memang bisa kita lakukan kalau misalkan kita berani terhadap pelaku, ya kita lakukan konfrontasi aja secara langsung gitu. Dan itu akan membuat para mereka beranggapan, wah perempuan itu gak selalu lemah ya, ternyata dia berani mempertahankan harga diri dia. Dan itu akan memberikan efek positif terhadap dirinya sendiri ketika kita berani melawan para pelaku pelecehan seksual. Dan seharusnya negara pun memiliki peran penting untuk melindungi warganya dalam pelecehan seksual catcalling ini. Maksudnya apa? Berilah ruang perlindungan yang aman untuk masyarakatnya, supaya mereka merasa dilindungi, mereka diamankan dan bisa mengembangkan potensi diri mereka. Dan jika memang benar adanya perlindungan terhadap pelecehan seksual catcalling ini secara hukum, khususnya catcalling ya, kesetaraan gender di masyarakat itu akan meningkat. Dan pastinya fenomena pelecehan seksual ini akan turun dan para pelaku akan sadar bahwa catcalling itu tidak baik
untuk psikologis manusia, terkhususnya para wanita. Maka dari itu, di sini relasi kuasa yang dilakukan oleh laki-laki masuk ke dalam teori feminisme radikal, yang dimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Teori ini menjelaskan berpusat terhadap penindasan terhadap kaum perempuan karena adanya budaya patriarki. Ya, karena memang laki-laki merasa bahwa mereka memiliki kuasa yang sangat penuh di atas perempuan. Maka dari itu, kita harus menjaga diri kita harus aware terhadap diri kita dan sekeliling kita. Ketika kita mengalami hal seperti itu, janganlah takut untuk melawannya. Tetapi kalau misalkan kita takut, cukup hanya diam dan jangan menggubris apa perlakuan dan perkataan yang dilakukan oleh para pelecehan seksual tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.